Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Narju an takunu bi khairin wa sihhatin jayyidah. Nahnu al-an fi hissatil lughatil arabiyyah lil fasl as-sabi' min an-nisf al-awwal as-sanah ad-dirasiyyah 2021-2022. Bagaimana kabar kalian semuanya? Ustaz berharap semoga kalian semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu. Sekarang kita berada dalam jam pelajaran bahasa Arab untuk kelas 7 semester pertama tahun pelajaran 2021-2022. Bimad Darasatil Irsyadil Mutawassitatil Islamiyah Pekalongan di SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Pekalongan. Hayya nabda darsana bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa narju min Allah tabaraka wa ta'ala bi qiraatil basmalati hadhihi an nanala al-barakah al-katsira. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa qabla an nabda'a darsana aqra'u lakum syi'ran muhimman lakum katalabah. Sebelum kita memulai pelajaran, Ustadz akan bacakan sebuah syair yang sangat penting sekali buat kalian sebagai motivasi juga persepsi pada pertemuan kali ini. Wasyi'ru yaqul da'i nafsi takasula wat tawani wa illa fathbudi fi dil hawani. Falam ara lil kusala al hadha yuhdha siwa nadamin wa hirmanil amani. Ya, artinya, wahai nafsuku, tinggalkanlah kemalasan dan suka menunda-nunda pekerjaan. Dan jika tidak, maka tetaplah kamu berada dalam kehinaan. Maka aku tidak melihat bagian yang didapatkan oleh para pemalas, kecuali penyesalan dan kandasnya cita-cita. Bait syair inilah yang perlu kita katakan kepada diri kita masing-masing, yang mana nafsu kita senantiasa mengajak kepada kemalasan dan suka menunda-nunda pekerjaan. Maka katakanlah hal ini kepada diri kita masing-masing agar masing-masing dari kita bisa meninggalkan sifat malas dan suka menunda-nunda pekerjaan. Karena jika tidak, artinya kita tetap malas dan suka menunda pekerjaan, maka kita akan berada dalam kehinaan. Makanya ketika kalian mendapatkan tugas dari guru kalian untuk mata pelajaran apapun, kerjakan tugas itu dengan penuh semangat, jangan ada kemalasan, dan tugas itu hendaknya dikerjakan pada waktunya, jangan sampai ditunda sampai besok, karena besok ada tugas-tugas yang lainnya yang harus kalian kerjakan. Jika tugas hari ini tidak dikerjakan hari ini, maka besok akan menumpuk dengan banyak tugas sehingga pada akhirnya kalian tidak bisa menyelesaikan tugas itu dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya. Kemudian dikatakan di sini, aku tidak melihat bagian yang didapatkan oleh para pemalas kecuali hanya penyesalan dan kandasnya cita-cita. Ustadz yakin kalian semuanya pasti punya cita-cita yang luhur. Maka tidak mungkin cita-cita itu bisa kalian peroleh dengan kemalasan dan suka menunda pekerjaan. Orang yang malas dan suka menunda pekerjaan pada akhirnya akan mendapatkan nadam, yaitu penyesalan. Ketika melihat temannya berhasil, dia gagal, maka dia akan menyesal. Kemudian wahirmanil amani,
dan cita-citanya menjadi kandas ataupun tidak bisa terwujud. Sebuah syair yang sangat luar biasa yang hendaknya mampu kita pahami sehingga pada akhirnya kita mampu membuang sifat malas dan suka menunda-nunda pekerjaan dari kita masing-masing. Jadi al-an wasalna ila qaimati ad-dars. Kita sekarang sampai kepada menu pelajaran kita kali ini. Qaimatu darsina fi hadza al-yaum. Menu pelajaran kita pada hari ini, awalan yang pertama adalah maudhu, tema. Wasanian hadafut tadris, atau tujuan pembelajaran. Wasalisan yang ketiga madatut tadris, materi pembelajaran. Warabi'an yang keempat tadribat wa wajibat, latihan dan tugas. Wa khamisan yang kelima adalah in'ikas atau refleksi. Al-an wasalna ila al-qaimah al-ula. Sekarang kita sampai kepada menu yang pertama, ala wahya maudhu, yaitu tema. Tema pelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah akan membahas yang pertama, istikhdamu ahlan wa sahlan fit ta'aruf. Bagaimana kita menggunakan ungkapan ahlan wa sahlan dalam berkenalan. Wasanian dan yang kedua adalah berkaitan dengan ya'un nisbah. Ya an-nisbah adalah penambahan huruf ya bertasydid dan dikasrahkan huruf akhir isim untuk menunjukkan adanya penisbahan kepadanya. Hadza huwa maudhu darsina al-yaum. Inilah tema pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Al-an wasalna ila al-qaimah ats-tsaniyah. Kita sekarang sampai kepada menu yang kedua, ala wahiyya hadafut tadris, yaitu tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Setelah proses pembelajaran diharapkan peserta didik kalian menguasai materi pokok pelajaran yang meliputi awalan pertama, dapat menggunakan ungkapan ahlan wa sahlan di dalam perkenalan. Wasanian dan yang kedua, mengetahui fungsi dan kegunaan daripada ya'un nisbah serta mampu menerapkannya dalam jumlah kalimat. Wasalisan dan yang ketiga, dapat menguasai kosakata baru yang terdapat dalam pelajaran ini. Warabi'an dan yang keempat, dapat mengerjakan latihan atau tugas yang berkaitan dengan pelajaran ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, diharapkan kalian bisa mempunyai sikap disiplin, santun dan percaya diri. Jadi, al-an wasalna ila al-qaimah ats-tsalitsah. Sekarang kita sampai kepada menu yang ketiga, ala wahiyya madatut tadris, yaitu materi pembelajaran. Huna maddatan, ya, di sini ada dua materi pembelajaran yang akan kita pelajari. Awalan yang pertama, masih ingat ya, tadi berkaitan dengan penggunaan ungkapan ahlan wa sahlan fit ta'aruf dalam perkenalan. Unzur ila syasyah, silakan diperhatikan ke layar. Di sini ada dua nama. Pertama Abdullah, kemudian yang kedua Basim. Di mana antara keduanya akan berkenalan. Maka ketika keduanya akan berkenalan, maka Basim akan mengatakan kepada Abdullah, ahlan Abdullah, yang artinya salam kenal wahai Abdullah. Kemudian Abdullah membalasnya,
dengan ucapan ahlan wa sahlan Basim, yang artinya salam kenal juga wahai Basim. Jadi kesimpulannya, yang menyapa menggunakan ungkapan ahlan. Ya, di sini Basim menyapa Abdullah untuk berkenalan. Maka Basim mengatakan ahlan Abdullah. Kemudian Abdullah yang disapa membalas dengan ungkapan ahlan wa sahlan Basim. Ya, jadi begitulah cara menggunakan ungkapan ahlan wa sahlan di dalam at-ta'aruf atau perkenalan. Baik, kita coba dengan dua orang yang lainnya. Ya, misalnya di sini ada Muhammad dan Ali, di mana Ali akan berkenalan dengan Muhammad, maka Ali mengatakan apa? Ahlan Muhammad. Ya, salam kenal wahai Muhammad. Kemudian Muhammad akan membalasnya dengan ucapan ahlan wa sahlan Ali, yang berarti salam kenal kembali wahai Ali. Misalun akhar, contoh yang lainnya, di sini Abdul Aziz dan Zakaria ingin berkenalan. Maka Zakaria mengucapkan kepada Abdul Aziz, ahlan Abdul Aziz, yang berarti salam kenal wahai Abdul Aziz. Maka Abdul Aziz menjawab dengan ungkapan ahlan wa sahlan Zakaria, yang berarti salam kenal wahai Zakaria. Mafhum? Jelas ya? Jadi yang menyapa mengucapkan ahlan, kemudian yang disapa mengucapkan ahlan wa sahlan, kemudian menyebut nama orangnya. Begitu penjelasan bagaimana kita menggunakan ungkapan ahlan wa sahlan fit ta'aruf dalam perkenalan. Al-Mada Ats-Tsaniyah, materi pembelajaran yang kedua, ini berkaitan dengan penggunaan ya'un nisbah. Ungturu ila syasyah, perhatikan kembali ke layar. Guna syakhson, di sini guna kalimatan, ada dua kalimat ya, Abdullah dan Pakistan. Abdullah, Pakistan artinya negara Pakistan. Kalau kita ingin membuat ungkapan Abdullah orang Pakistan, maka kita harus menambahkan ya'un nisbah pada Pakistan. Jadi kalau Pakistan itu artinya negara Pakistan, tapi kalau orang Pakistan adalah Pakistaniyun. Ya, kita menambahkan ya'un nisbah pada akhir kata Pakistan. Perhatikan, Pakistan negara Pakistan, kalau orang Pakistan adalah Pakistaniyun. Misalun akhar, contoh yang lainnya adalah Zakaria As-Sumal. Zakaria As-Sumal adalah negara Somalia. Kalau kita ingin membuat ungkapan yang berarti Zakaria orang Somalia, maka jumlahnya adalah Zakaria Sumaliyun. Ya, dari As-Sumal menjadi Sumaliyun. Berarti alnya kita hilangkan, kemudian kita tambahkan ya'un nisbah pada akhir Sumal, sehingga menjadi Sumaliyun. Jadi As-Sumal adalah negara Somalia, kalau orang Somalia adalah Sumaliyun. Paham? Jelas ya? Baik, kita sekarang coba untuk dua kata yang lainnya. Misalnya Muhammad Indonesia, Muhammad negara Indonesia. Kalau kita ingin menyatakan Muhammad orang Indonesia, bagaimana caranya? Kita tambahkan ya'un nisbah pada Indonesia. Karena di sini ada alifnya, maka alifnya kita hilangkan, dan setelah dihilangkan alifnya ternyata sudah ada ya-nya,
maka kita hanya menambahkan tasydid di atas ya-nya. Sehingga orang Indonesia adalah Indonesiun. Ya, jadi kalau kita ingin membuat ungkapan Muhammad orang Indonesia adalah Muhammadun Indonesiun. Misalun akhar, contoh yang lainnya, Ahmad Malaysia. Ahmad negara Malaysia. Kalau kita ingin membuat ungkapan Ahmad orang Malaysia, maka sama seperti Muhammad Indonesia, ya. Kalau Indonesia, negara Indonesia, orang Indonesia adalah Indonesiun. Malaysia, negara Malaysia, orang Malaysia adalah Malaysiun. Ya. Berarti alifnya kita hilangkan, kemudian ya-nya kita beri tasydid sehingga menjadi Malaysiun. Jadi Ahmad orang Malaysia adalah Ahmad Malaysiun. Ya. Begitulah penjelasan tentang bagaimana kita menggunakan ya'un nisbah. Ya. Semoga bisa dipahami ya. Jadi, al-an wasalna ila al-qa'imah ar-rabi'ah, kita sampai kepada menu yang keempat, ala wahiyya tadribat wa wajibat, ya. Latihan dan tugas. At-tadrib al-awwal, latihan yang pertama sekaligus juga tugas yang pertama, ya, berkaitan dengan penggunaan ungkapan ahlan wa sahlan dalam perkenalan. Ya, ini sudah Ustadz jelaskan, ya, tadi cara penggunaannya dalam materi pembelajaran. Nah, sekarang tugas kalian untuk berlatih bagaimana menggunakan ungkapan ahlan wa sahlan ini dalam perkenalan. Ya, tadi sudah kita berikan contohnya ketika Basim sama Abdullah ingin berkenalan, maka Basim mengatakan ahlan Abdullah, kemudian Abdullah membalasnya dengan ucapan ahlan wa sahlan Basim. Ketika Ali dan Muhammad ingin berkenalan, maka Ali mengatakan ahlan Muhammad, Muhammad membalas ahlan wa sahlan Ali. Ini nanti kalian kerjakan, ya. Ada berapa soal ini? Wahid, itsnain, tsalatsa, arba'ah, khamsah, ya. Ada 5 nomor yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, perkenalan antara Ali dengan Muhammad, perkenalan antara Zakaria dengan Abdul Aziz, perkenalan antara Adnan dengan Ahmad, perkenalan antara Hasan dengan Mahmud, kemudian perkenalan antara Basim dengan Abdullah. Ya, buat percakapan singkatnya seperti contoh yang ada di atasnya. Ya, ini contoh perkenalan antara Basim dengan Abdullah. Basim mengatakan ahlan Abdullah, Abdullah membalasnya dengan ucapan ahlan wa sahlan Basim. Ungkapan ini kalian terapkan untuk 5 nomor soal di bawah ini, ya. Mafhum? Jelas ya? Hadza huwa at-tadribul awwal. Ini adalah latihan sekaligus tugas yang pertama. Amma at-tadribus tsani, wajibus tsani, adapun latihan dan tugas yang kedua berkaitan dengan penggunaan ya'un nisbah. Ini juga sudah Ustaz jelaskan pada materi pembelajaran. Ya, Abdullah Pakistan, Abdullah negara Pakistan. Kalau kita ingin menyatakan Abdullah orang Pakistan, maka ungkapannya menjadi Abdullah Pakistaniyun. Ya, kita tambahkan ya'un nisbah pada Pakistan. Zakaria as-Sumal, Zakaria negara Somalia. Kalau kita ingin membuat pernyataan Zakaria orang Somalia, maka jumlahnya adalah Zakaria Somaliyun. Nah, coba nanti kalian terapkan penggunaan ya'un nisbah pada 6 soal di bawah ini, ya. Muhammad Indonesia, Ahmad Malaysia, Ali Al-Kuwait. Al-Kuwait berarti negara Kuwait. Mahmud Misr. Misr berarti negara
Mesir. Basim, Lubnan. Lubnan adalah Lebanon. Adnan, Al-Maghrib. Al-Maghrib adalah Maroko. Jadi nanti di sini kalian buat ungkapan yang artinya Muhammad orang Indonesia, Ahmad orang Malaysia, Ali orang Kuwait, Mahmud orang Mesir, Basim orang Lebanon, dan yang terakhir Adnan orang Maroko. Caranya bagaimana? Dengan menambahkan ya'un nisbah pada akhir daripada nama negara-negara ini. Ingat ya, kalau ada alnya nanti alnya dibuang. Ya, seperti ini Al-Kuwait ada alnya nanti alnya dibuang, Al-Maghrib ada alnya dibuang. Yang akhirnya alif, maka alifnya dibuang, kemudian ya-nya diberikan tasdid di atasnya. Mafhum? Jelas ya? Itu cara mengerjakan latihan-latihan yang berkaitan dengan penggunaan ya'un nisbah. Al-an wasalna ila al-qaimah al-khamisah. Kita sampai kepada menu yang kelima, ala wahya inikas, yaitu refleksi. Yang pertama, awalan, gunakan ungkapan ahlan wa sahlan dalam perkenalan. Yang menyapa, mengucapkan ahlan, kemudian yang disapa membalas dengan ucapan ahlan wa sahlan. Kemudian yang kedua, ya'un nisbah adalah penambahan huruf ya yang bertasdid dan dikasrahkan huruf akhir isim untuk menunjukkan adanya penisbahan kepadanya. Misalnya Indonesiun berarti Muhammad Indonesiun, ya, berarti kita menisbatkan kewarganegaraan Indonesia kepada Muhammad. Ali Kuwaitiyun, berarti kita menisbatkan kewarganegaraan Kuwait kepada Ali. Begitu seterusnya. Itu fungsi daripada ya'un nisbah. Salisan yang ketiga, kuasai arti setiap kosakata baru. Ya, jadi setiap kalian mengikuti pelajaran jangan lupa dengan alat tulisnya. Pulpen, pensil, kemudian buku tulis. Sehingga ketika kalian mendapatkan kosakata baru, jangan cuma didengarkan, ya, tetapi dicatat dan dihafalkan, sehingga setiap hari kosakata kalian akan terus bertambah. Rabi'an yang keempat, seseorang akan mendapatkan hasil sesuai dengan kepayahan yang ia lakukan. Kalau kalian mau berpayah-payah dalam belajar, dalam mendengarkan penjelasan guru, dalam mengerjakan tugas, maka kalian akan mendapatkan hasil yang maksimal. Khamisan yang kelima, dengan mengerjakan latihan atau tugas akan memperkuat pemahaman kalian terhadap materi pelajaran. Sadisan yang keenam, pelajaran berikutnya adalah berkaitan dengan masalah al-adat atau bilangan, kemudian kitabatu ba'di al-hurufil hijaiyah, ya, menulis beberapa huruf hijaiyah. Karena pelajaran kita sudah selesai pada pertemuan kali ini, marilah kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah, terus diikuti dengan doa kafaratul majlis. Baik, kita baca bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naktafi bihadza al-qadar wa ila al-liqa fil waqtil qadim insyaallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.